Sidang Pengadilan Negeri Kota Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana kasus pembunuhan pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan dengan terdakwa saudara Samuel Manik memang tidak terdaftar pada hari ini, Senin, 13 November 2023. Untuk itu, diingatkan kepada seluruh peserta sidang untuk mengaktifkan sebagai alat komunikasi dan tidak melakukan hal-hal yang dapat mengganggu jalannya persidangan. Baik, sebelumnya, demi kelancaran persidangan ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Majelis hakim dipersilakan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Selamat pagi. Sidang Pengadilan Negeri Kota Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara kasus pembunuhan pertama dengan acara dengan terdakwa saudara Samuel Manik pada hari ini 2023 dinyatakan dibuka dan terbuka. Kepada terdakwa dipersilakan untuk menduduki kursi sidang. Di dalam kasus ini, apakah terdakwa didampingi oleh penasihat? Ya, Yang Mulia, saya didampingi oleh penasihat hukum. Apakah benar Anda bertindak sebagai penasihat hukum Samuel Manik? Yang Mulia, saya bertindak sebagai penasihat hukum terdakwa Samuel Manik. Harap tunjukkan surat khusus dan surat izin penasehat. Baik, Yang Mulia. Baik, untuk saat ini perkara Samuel Manik akan disidangkan di Pengadilan Negeri. Jadi segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini mohon didengar dengan baik. Selanjutnya, Hakim Ketua memerintahkan jaksa penuntut umum untuk membacakan dakwah. Baik, Yang Mulia. Dalam kasus ini, terdakwa didakwa dengan pasal 33 KUHP mengenai tindakan penganiayaan korban hingga tewas dengan masa tahanan maksimal 7 tahun penjara. Sekian, terima kasih. Baik, apakah saudara mengerti dengan dakwaan yang diberikan oleh jaksa penuntut umum? Ya, Yang Mulia, saya mengerti. Apakah terdakwa dalam keadaan siap dan bersiap mengikuti sidang? Siap, Yang Mulia. Bagaimana penasihat hukum? Apakah Anda melakukan pembelaan? Betul, Yang Mulia. Silakan kepada penasihat hukum untuk pembelaan penasihat. Baik, terima kasih Yang Mulia. Setelah dilakukan tes terbukti bahwasanya terdakwa sedang dalam pengaruh alkohol yang sangat tinggi, dan hal ini menunjukkan bahwasanya terdakwa tidak sepenuhnya bersalah dan dalam kondisi tidak sadarkan diri, dan kami menunjukkan tidak sepenuhnya bersalah, Yang Mulia. Terima kasih. Bagaimana jaksa penuntut umum? Apakah ada tambahan tuntutan? Baik, ada Yang Mulia. Dalam kasus terdakwa ini memang benar dalam keadaan yang tidak sadar, akan tetapi penganiayaan hingga pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban dan dapat dibuktikan terdakwa memiliki dendam hingga terdakwa melakukan tindakan impulsif yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Selain itu juga saya memiliki barang bukti merupakan pisau yang digunakan oleh terdakwa untuk menusuk korban hingga meninggal dunia.
Sekian, terima kasih. Baik, jaksa penuntut umum, apakah ada saksi yang disediakan? Sudah siap yang mulia. Kepada saksi dipersilakan memasuki kursi saksi. Apakah saudara saksi hari ini sehat? Saya yang mulia. Apakah saudara sudah siap mengikuti persidangan hari ini? Siap yang mulia. Baik, apakah benar Anda bernama Irel Petro, berusia 20 tahun, bekerja sebagai asisten rumah tangga? Betul yang mulia. Berdasarkan pasal 160 ayat 3 KUHP, sebelum Anda dimintai keterangan, Anda akan disumpah terlebih dahulu. Apakah saudara siap? Siap yang mulia. Semua saksi harap memasuki ruang sidang. Izin Ketua Hakim. Saudara saksi, Anda akan disumpah dengan sesuai agama yang Anda anut, yaitu agama Islam. Untuk itu, silakan ikuti kata-kata saya. Saya sebagai saksi Saya sebagai saksi. Saya sebagai saksi akan mengatakan yang sebenar-benarnya akan mengatakan sebenarnya dan tidak lain dari itu. dan tidak lain dari itu. Silakan kembali ke tempat duduk. Baik, Anda telah berjanji, jadi mohon dalam memberikan keterangan mohon jawab dengan seksama. Pertanyaan pertama, apa hubungan Anda dengan terdakwa? Saya adalah asisten rumah tangga dari keluarga terdakwa. Sudah berapa lama Anda mengenal dan tinggal bersama terdakwa? Kira-kira 7 tahun lamanya. Pertanyaan ketiga, apa yang Anda ketahui tentang terdakwa? Baik yang mulia, yang saya ketahui tentang terdakwa yaitu orang yang tertutup dan sedikit pendiam. Bapak semua juga memiliki temperament yang buruk, yang lebih sering marah dan tidak jelas. Bapak sama juga memiliki pekerjaan tidak jelas, tidak seperti adiknya yang memiliki pekerjaan yang cukup bagus. Silakan kepada jaksa penuntut umum untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi. Kepada saksi, beritahukan ungkapan kejadian itu yang terjadi dan bagaimana kronologi kejadian tersebut. Baik, pada waktu itu, pada hari Selasa tanggal 9 Desember saya baru pulang dari pasar. Pada saat itu saya ingin menaruh tas belanjaan saya di dapur. Pada saat di dapur, saya tidak mendengar percekcokan antara Bapak Manik dengan adiknya. Tak lama kemudian, saya pun mendengar suara jatuh, lalu saya panik. Lalu setelah mendengar itu, antara pelaku dan korban yang dilakukan saksi pada saya itu apa? Baik, pada saat itu melihat Bapak Manik dan adiknya saling memukul. Tak lama setelah itu Bapak Manik pergi ke dapur membawa pisau dapur lalu menusuk adiknya sebanyak 2 kali di bagian dada dan perutnya, sehingga banyak sekali darah yang dikeluarkan oleh adik Bapak Manik. Setelah itu saya lari ke luar rumah untuk meminta pertolongan. Pada saat di luar saya melihat IDP. Baik, terima kasih atas jawabannya. Sebelum saya ingin bertanya, bagaimana hubungan yang diketahui oleh saksi antara saudara terdakwa dengan korban? Baik, hubungan antara Bapak Manik dengan adiknya memang kurang harmonis. Dikarenakan Bapak Samuel ingin menuntut hak warisan kepada adiknya, tetapi adiknya merasa Bapak Samuel belum pantas untuk menerima harta warisan dari keluarga. Baik, terima kasih saksi atas penjelasannya. Sekian dari kami yang mulia. Terima kasih. Baik, selanjutnya pembelaan dari terdakwa. Silakan dan terima kasih.
Baik, ya. Sebelum itu saya ingin bertanya kepada saksi, apakah saat kejadian terjadi terdakwa juga dipukuli oleh korban? Terima kasih. Ya, betul Pak. Samuel dan adiknya saling memukul. Jadi berdasarkan informasi dari pihak wajib keluarga bahwasanya terdakwa memiliki catatan TKPI yang menunjukkan bahwasanya terdakwa juga dipukuli oleh korban hingga pipinya patah. Dan ini menunjukkan bahwasanya pada saat kejadian terjadi bukan hanya terdakwa tapi korban juga memiliki luka. Terima kasih. Yang mulia, hormat umum. Terdakwa bukan hanya terbawa emosi, tetapi juga suatu bentuk perlindungan diri dari tindakan terdakwa yang dilakukan kepada korban secara tiba-tiba. Jaksa penuntut umum, mari kita dengarkan pertanyaan dari penasihat hukum. Silakan dan lanjutkan. Baik yang mulia, saya ingin bertanya kembali. Apakah pada saat kejadian, bagaimana kondisi dan keadaan terdakwa pada saat ini? Terima kasih. Baik, pada saat itu keadaan Bapak Samuel sangat mabuk dan sangat tercium sekali bau alkohol yang menyengat. Dalam kondisi yang sedang dalam mabuk berat, kesadaran terdakwa juga terganggu karena ini mungkin dapat menjadi pertimbangan yang mulia untuk mempertimbangkan kembali kasus ini. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas kesaksiannya. Apakah saksi kedua hadir pada hari ini dan siap memberi saksinya? Baik yang mulia, saksi kedua sudah hadir dan siap untuk memberikan kesaksiannya. Para saksi pertama silakan kembali di bangku belakang. Lalu saksi kedua silakan menduduki kursi 1. Baik, bagaimana kabar sendiri saat ini? Apakah siap untuk berlangsungan pengadilan? Siap, Yang Mulia. Baik, sebelumnya menurut pasal 1 ayat 3, Anda bersumpah terlindungi. Apakah Anda bersedia? Sudah, Yang Mulia. Silakan. Benar-benar Yang Mulia, pada saat itu saya sedang berada di luar rumah. Di sekitarnya terdengar dari kejauhan ada yang meminta tolong. Pada saat itu saya langsung pergi ke sumber suara tersebut. Pada sampai di situ saya langsung menanyakan, ada apa masalah tersebut? Beliau langsung menjawab, di sini ada teman di kejadian di mana Bapak Manik dengan adiknya berkelahi, dan Bapak Manik pun menusuk perut dengan pakai pisau. Mendengar berita tersebut secara langsung terkejut. Setelah itu saya pergi ke rumah saudara tersebut. Saat sampai, adiknya yang sudah sekarat, terlihat darahnya sudah menyebar kemana-mana. Pada saat itu, seorang sumber juga menelpon ambulans. Di saat ambulans datang, saya langsung mengecek kondisi dari korban tersebut. Setelah saya mengecek kondisi dari korban tersebut, ternyata korban tersebut sudah meninggal. Dan terdapat juga Bapak Manik berada di lantai atas. Di saat itu, Bapak Manik sudah menyadari bahwa kelakuan yang telah ia buat kepada korban itu salah. Terima kasih atas kesaksiannya. Kepada jaksa penuntut umum, apakah ada tindak lanjut yang ingin disampaikan? Baik, ada yang mulia. Tetap pada tuntutan awal mengacu pada kasus pembunuhan korban hingga tewas yang merupakan bentuk pelanggaran sesuai dengan pasal 38 KUHP yang melakukan tindak pidana pembunuhan. Sekian, terima kasih. Selanjutnya kepada penasihat hukum, apakah ada pembelaan terakhir yang ingin disampaikan? Baik, terima kasih yang mulia. Terdakwa memang terbukti bersalah, namun dengan segala hormat yang mulia, mohon pertimbangan kembali. Sebab saat kejadian berlangsung, terdakwa sedang dalam kondisi mabuk berat. Sekian, terima kasih. Saksi dimohon kembali pada kursi yang sudah disediakan. Selanjutnya pembacaan amar putusan dan vonis terdakwa oleh hakim ketua. Kepada terdakwa silakan menduduki kursi terdakwa. Baik, agenda dari sekarang adalah pembacaan semifinal. Kepada terdakwa dipersilakan untuk berdiri.
Peradilan menyatakan terdakwa Samuel Manik telah terbukti secara sah dan yakinkan bersalah melakukan tindakan pidana pembunuhan terhadap adiknya sendiri. Keputusan menjatuhkan pidana atas pelanggaran hukum yang bersesuai dengan pasal 38 KUHP mengenai penganiayaan atau perkelahian hingga korban tewas. Terdakwa Samuel Manik ditetapkan sanksi hukuman selama 5 tahun 6 bulan penjara. Demikian diputuskan dalam konsultasi majelis hakim pelapor yang diterima pada Senin 13 November tahun 2023 oleh kami, Amnis Budodo, Sarjana Hukum selaku Wakil Ketua, Mutiara Sarjana Hukum, Via Lolosari Simanjuntak Sarjana Hukum selaku masing-masing anggota. Dengan ini sidang keputusan resmi ditutup. Sidang pada pagi hari ini, Senin 13 November 2023, Pengadilan Kota Pekanbaru berakhir dengan hasil terdakwa Samuel Manik dijatuhkan hukuman 5 tahun 6 bulan penjara. Majelis hakim meninggalkan ruangan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali.